SDN 2 Penganjuran. Alhamdulillah, semangat sekali ya hari ini. Untuk saat ini Pak Rofik akan mendeskripsikan tentang aksi nyata modul 1 dan 4 budaya positif ya Bapak Ibu hebat. Ini Pak Rofik akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 2 Penganjuran ya. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Yang sebelumnya Pak Agung juga sudah melaksanakan kegiatan CPP, sudah lulus, alhamdulillah. Untuk selanjutnya adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar ya. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang keempat motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yang kelima posisi kontrol restitusi. Selanjutnya segitiga restitusi. Dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemarin sudah kita nyanyikan ya, sekarang sudah lanjut saja. Untuk yang selanjutnya yaitu disiplin positif ya. Di situ dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik ya, intrinsik dari dalam, ekstrinsik dari luar. Untuk selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nanti akan kita tampilkan kita sebagai apa, sebagai penghukum atau yang lain-lain ya, ada nanti di slide berikutnya. Nah ini kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup ya. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga memberikan kebebasan. Yang keempat penguasaan. Dan yang terakhir kesenangan. Itu ya kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang motivasi merupakan dorongan yang timbul pada seseorang, pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Murid contohnya adalah murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang tadi disampaikan kita sebelumnya. Terus selanjutnya mendapat imbalan atau penghargaan dari diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang pertama ekstrinsik, kedua ekstrinsik, dan yang ketiga intrinsik dari dalam. Untuk selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal, sifat diri, mematikan kreativitas, mendukung dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi sebetulnya memberikan penghargaan itu juga kurang pas ya ke hukuman dan sebagainya.
namanya alasannya ya. Terus selanjutnya ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses ya, dengan memberikan konsekuensi. Misalkan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya yaitu restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, dan selanjutnya fokus pada pencerahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini beberapa konsep disiplin yang sukses ya. Nanti ada contohnya. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Doseni 2004 ya. Ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi nanti ya harus pakai restitusi ini ya, hukuman yang kita berikan ke anak, bukan hukuman ya, jadi restitusi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada kita sebagai ya hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi ya. Contoh, kalau kita sebagai ya hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, ini contoh ya. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut, itu bila ada kasus dan tipe model hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau kita sebagai model konsekuensi. Kalau yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang betul adalah tindakan kita sebagai restitusi ini ya. Jadi ditanyakan dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tidak harus langsung disuruh kita model hukuman. Ayo hormat bendera, langsung keluar dan tidak tanya apa masalahnya tidak mengerjakan PR, seperti itu ya. Tiba-tiba langsung marah gurunya sehingga muridnya takut. Jadi kita harus model restitusi, menanyakan dulu. Mungkin kemarin di rumahnya ada saudaranya sehingga lupa mengerjakan PR seperti itu. Ini juga termasuk tugasnya guru kelas dan juga mengarah ke Andi kalau seringnya. Kalau sering sekali tidak mengerjakan PR, nanti mengarahnya ke BB ya, ya. Tapi kita harus sebagai restitusi ya, harus menanyakan dulu masalahnya. Setelah itu kita ajak ngobrol biar tahu apa alasannya, baru kita itu ya sering kita lakukan ya. Yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Ya, contohnya bilangnya gini, berapa kali guru harus beritahu kamu, guru kecewa sama kamu, ya itu sebagai membuat rasa bersalah. Jadi siswanya atau muridnya merasa bersalah, ya karena tidak lengkap tadi. Terus sebagai teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ini kita menempatkan diri sebagai teman, ya teman dari siswa tersebut.
ya, jadi masih masih makan apa tadi ya. Terus kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, seperti itu kita sebagai pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi menanyakan ke siswanya atau muridnya, itu ya, itu kita sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol yang ada saat ini, ada hukum, pembuat kata bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, selanjutnya ya ini gambarnya saja ya, 5 posisi kontrol restitusi yang tadi sebagai penghukum. Langsung wes murid ini pasti salah wes, langsung dikasih hukuman dan apa tadi langsung dikasih otomatis langsung disalahkan, seperti itu, tidak menanyakan alasannya. Nah, pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, nanti kita harus bisa juga sebagai manajer ya, jadi menanyakan dulu apa alasannya. Ya, ini terus selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini contohnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini nanti biar kita tahu bedanya, mungkin yang dimaksud kayak peraturan di kelas sama keyakinan kelas, nanti biar tahu ya. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 5 ya, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, dan selanjutnya menempelkan keyakinan di kelas, keyakinan kelas di dalam kelas. Terus bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Nah, ini awalnya lebih abstrak dari peraturan, jadi lihat peraturannya dulu. Terus selanjutnya berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja dan mudah diingat, jadi jangan terlalu banyak ya dalam buatan keyakinan kelas. Terus selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, jadi tetap menyesuaikan kondisi sekolahnya, contoh satprasnya dan lain-lain kalau membuat keyakinan kelas. Dan selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, nih menstabilkan identitas yang pertama yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Adalah ketiga restitusi. Demikian tampilan presentasi saya mengenai gaya positif 1.4. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.